Nah, ini yang menarik dalam konteks pemilu hari ini, terutama legislatif ya. Ya, ya. Masyarakat memiliki begitu banyak pilihan. Mas Bro, ada trik nggak untuk teman-teman yang baru yang dengan niat baik mau mencalonkan diri, mau mengubah keadaan untuk berkompetisi secara fair gitu dengan situasi yang seperti itu? Wah, itu memang kalau sudah money politik itu bicara enggak kelihatan api, asapnya di mana-mana. Ya. Tapi prinsip utama adalah masuk ke politik adalah apa? Jangan takut enggak kepilih. Iya. Karena kita ikhlas mau lakukan. Ya. Jadi enggak boleh takut. Saya mau layanin Anda, saya mau kerja 5 tahun untuk Anda. Ya, bukan 4-1. Saya suka kalau bilang kalau di politik itu suka 4-1. Oh, 4-1. Yeah. Jadi masyarakat itu hanya menang 1 gol, politikus itu menangnya 4 gol. Itu, nah, mesti konsisten. Yeah. Bahwa kalau saya duduk, oh saya akan kasih 5-0 buat Anda. Makanya saya kasih nomor handphone saya, supaya bisa dikontak. Nah, kenapa ini penting? Karena waktu kita masyarakat memilih yang tidak tepat, aturan tidak tepat dan lain sebagainya, maka daerah itu akan jadi problem. Nah, mereka yang butuh perhatian segala macam jadi tidak terperhatikan. Nah, contoh gini, ada yang bilang begini, oh saya sudah bayar lunas kok. Loh kok bayar lunas? Lah kan kemarin saya sudah kasih. Betul. Saya sudah kasih duit. Dan dia pilih saya sudah kasih duit, dia sudah pilih saya, berarti kan lunas. Dia tunggu 5 tahun lagi baru saya kasih lagi 100.000, 200.000, 500.000. Iya. Ya kan? Jadi memang sudah belanja. Ya sudah lunas. Lah, nggak bisa protes. Betul. Tapi hasilnya apa? Ya tidak ada perubahan itu nggak tadi. ada. Ya, jadi, nah ini yang perlu masyarakat harus. Saya tidak bilang masyarakat kurang pintar atau apa enggak, tapi masyarakat harus juga melihat masa depan. Contoh gini, ada isu, dipilih enggak pilih juga nasib saya enggak berubah. Betul. Nah, tapi anggota dewan yang bagus, ya, dia akan mendorong supaya beasiswanya lebih banyak. Yes, betul. Ya kan? Bagaimana sistem ekonomi di aturan perda segala macam bisa mensupport lingkungan jadi lebih bagus, perputaran duit lebih oke. Nah, ini sebenarnya salah satu kunci. Kalau saya melihat, kalau anak-anak kita, kalau kita tidak mampu, anak kita sebagian besar akan ikut nasib kita. Sebagian besar, mohon maaf, sebagian besar. Nah, bagaimana supaya anak kita tidak nasib dengan kita, tapi kita tidak mampu? Maka negara harus menjadi penolong. Nah, negara jadi penolong tergantung, nah seperti Mas Bro kan betul. di Tangerang, maka ini kan membuat undang-undang, betul. Ya kan? Nah, membuat undang-undang dan aturan bagaimana supaya keterpihakan kepada anak-anak lebih banyak beasiswa. Sehingga misalnya anak saya tidak mampu bisa dapat beasiswa lulus di luar negeri, anak saya pintar, pasti nasib saya, keluarga anak saya dan saya akan berubah. Betul. Itu rata-rata begitu persoalannya. Nah, jadi kalau anak-anak muda sekarang seperti Mas Bro, enggak usah takut. Turun jalan. Bicara dengan masyarakat. Ya. Kalau memang ada yang memang butuh ditolong dan memang betul-betul butuh pertolongan, Mas Bro ada, bantu. Betul. Ya. Tapi banyak yang sebenarnya tidak butuh pertolongan, ambil kesempatan. Tidak usah pusingin. Mohon maaf. Betul. Mohon maaf. Itu gitu. Jadi anak-anak muda seperti Mas Bro segala macam maju, datang untuk apa? Memapping lingkungan. Oh, ini lingkungannya masalahnya begini-begini. Oke, kira-kira apa yang bisa saya kerjakan nanti ini? Ya kan? Nah, sehingga masyarakat akan tahu. Dan sudah itu yang kedua adalah ambil cerita lama. Dulu apa sih? Wah, dulu janjinya begini-begini. Udah itu lupa. Sekarang baru masuk lagi. Nah, disitulah mulai bisa apa yang bisa dikerjakan buat ke depan, ya.
Jadi komitmen itu juga penting. Tapi yang paling penting menurut saya, nothing tulus. Nothing tulus. Nothing tulus, Ya. udah ikhlas. Betul. Jalanin ikhlas, udah itu aja. Ya, makanya dalam berbagai kesempatan kalau di pertemuan-pertemuan, aku ini termasuk intens. Dalam sehari 5 sampai 7 pertemuan. Ya. Setiap hari selama hampir 5 bulan ini. Ya. Ya, bersyukurnya adalah dengan begitu perkenalan dengan orang itu semakin banyak gitu. Dan yang paling sering saya sampaikan itu adalah pemilu itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya. Nah, dalam konteks ini dari rakyat dan oleh rakyatnya cukup 5 menit di TPS. Ya. Untuk rakyatnya itu 5 tahun. Ya. Gitu. Ya. Artinya jangan sampai salah pilih. Ya, betul. Gitu. Betul. Karena kalau begitu salah pilih, 5 tahun yang untuk rakyat ini ya sudah ditebus di Ya. awal ini tadi. Iya. Gitu. 5 menit tidak boleh salah. 5 menit nggak boleh salah. 5 menit nggak boleh salah. Nah, mengenai nggak boleh salah ini yang sering krusial. Kalau menurut Bro Basuri, kira-kira bagaimana cara memilih calon legislatif yang tepat? Ya. Gitu. Ya, ini kan pertama yang paling gampang buat itu adalah masyarakat bisa lihat. Masyarakat itu bisa lihat orang, mesti ketemu dulu. Ya. Ya, kalau ketemu orang udah minimal berarti silaturahminya sudah jalan. Betul. Nah, kalau ketemu orang mulai bicara, apalagi hal pribadi dikasih, nomor telepon dikasih. Oh, berarti ini orang sudah mulai kelihatan mau bekerja nih, mau melayani, betul. ya kan? Nah, sudah itu melihat bagaimana konsisten apa tidak nih bicaranya. Jangan besok bicara A, lusa bicara B, betul. lusa lagi bicara C. Betul. Nah, apalagi kalau misalnya yang belum apa-apa sudah kode-kode terus kasih misalnya Soekarno-Hattanya dilempar-lempar, itu menurut saya ini tagline yang menarik ya. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Jangan pilih orangnya. Nah, itu sebenarnya tagline yang menarik ya. Jadi kalau perlu sebenarnya memang yang kembali ke masyarakat, sebenarnya masyarakat mereka tahu kok. Ya. Mereka tahu. Ya. Jadi menurut saya yang paling penting adalah bisa bertemu dengan orangnya, dengar konsistensi, nomor telepon dikasih, ya kan? Nah, sudah itu komunikasi yang bisa bergerak terus seperti ini akan menjadi salah satu kandidat yang harus jadi pilihan. Ya. Artinya memang perjumpaan, silaturahmi ini memang menjadi kunci utama ya. Iya. Gitu. Ya. Cuma memang kan luas besar. Betul, kan. Nah, betul. luas besar dari situlah sebenarnya keluarga-keluarga inilah mesti banyak berdiskusi. Ya kan? Misalnya udah pernah ketemu seperti apa, kondisinya apa, ya. Tapi akhirnya juga mesti melihat konsistensi juga partai politik. Betul. Ya, konsistensi partai politik apakah tetap menjaga NKRI ini, nasionalismenya masih tetap dijaga. Nah, itu juga jadi penting. Ya. Nah, ini menarik karena soal partai politik ini tadi di berbagai kesempatan waktu aku jalan gitu, sering kali pertanyaannya adalah, Mas Julius, visi misinya apa? Gitu. Ya. Lalu jawabannya saya sederhana. Ya. Saya tidak punya visi misi. Ya. Kenapa? Nah, karena saya caleg. Ya. Yang punya visi misi itu adalah partai politik, gitu. Karena peserta pemilunya itu partai politik itu. Ya. Artinya si calon anggota legislatif itu adalah instrumen partai politik dalam rangka pemilu 2024. Nah, ketika dia menjadi instrumennya partai untuk mewujudkan atau mendaratkan visi dan misi itu. Maka ada program, ada apa itu nanti. Tetapi hari ini mereka datang ke masyarakat adalah sebagai bagian dari infrastruktur partai itu yang bernama caleg itu. Betul itu. Karena kalau caleg sendiri tidak bisa apa-apa. Betul. Tidak bisa apa-apa. Nah, sebab itu
caleg ini juga harus vokal ya, dalam arti perjuangin soal masyarakat itu harus bisa, tapi tetap dalam koridor di dalam sistem undang-undang kita, sehingga tidak terjadi chaos atau apapun, sehingga ini betul-betul jadi smooth lah. Betul. Ya. Jadi kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan ini kan sebenarnya partai politik yang bagus adalah mendorong orang-orang duduk sehingga untuk menjadi visi misinya itu bisa tercapai. Betul. Termasuk lagi mendorong kepala daerah. Ya. Nah itu menurut saya ya saya doakanlah ya ini Mas Bro bisa sukses dan berhasil berkarya di dalam melayani masyarakat. Tapi juga yang penting juga masyarakat juga harus bisa melihat instrumen partai juga sangat penting. Siap. Ya. Itu yang paling penting. Artinya hari ini karena proporsional terbuka, maka masyarakat itu memang lebih banyak melihat figur. Gitu. Nah, persoalannya ketika figurnya terpilih dan ternyata nggak benar, yang dihukum adalah figurnya, bukan partainya. Padahal itu adalah tanggung jawab partai sebenarnya. Seringkali 2014 si A yang terpilih, nggak benar. 2019 dia nyalon lagi, nggak dipilih, tapi yang dipilih si B, tapi dari partai yang sama. Akhirnya yang terjadi adalah pengulangan. Mungkin masyarakat memang mesti lebih mengerti sistem ini ya. Belum mengerti sistem ini. Jadi memang harusnya didorong agar yang dihukum partainya. Gitu. Karena apa? Karena artinya partai itu tidak melakukan kaderisasi. Partai itu tidak melakukan penguatan struktur yang ada di dalam agar pelayanan terhadap masyarakat itu bisa terjadi. Gitu. Nah, kalau anggota dewan tidak pernah turun lagi ke masyarakat, padahal sudah ada anggarannya untuk turun ke masyarakat, maka yang terjadi kan mestinya si anggota dewan ini disanksi gitu oleh si partai politik. Lu kenapa reses nggak pernah datang? Wah, itu bagus, itu usulan bagus. Betul. Ya, moga-moga partai Mas Bro lakukan. Untungnya kalau di partaiku itu kayaknya rajin-rajin semua ya. Rajin-rajin semua. Dan prinsip kaderisasinya itu berjalan dengan baik. Gitu. Bahwa ada 1-2 tetapi kan lalu dengan mungkin karena kondisi umur segala macam juga pengaruh. Ya kan. Makanya sebenarnya kalau di dalam sistem politik itu mobilitas tinggi itu menurut saya pilihan nomor 1. Betul. Mobilitas itu penting. Kalau dipanggil langsung turun. Betul. Jadi itu apalagi kalau tiap pagi sudah lari pagi itu kan itu kan udah bagus gitu. Nah, jadi turunnya enggak capek-capek. Nah, ini yang menarik lagi. Aku ditanya sama masyarakat gitu. Pak Julius, persiapannya apa aja untuk jadi anggota legislatif gitu. Aku cuma jawab, persiapan saya cuma 2, fisik dan mental. Gitu. Kalau otak saya itu mau diperkuat belajar seperti apa sudah segini. Tetapi akan ada tim yang membantu. Kan ada staf ahli dan sebagainya. Tetapi kalau fisik dan mental ini yang paling penting. Kenapa fisik dan mental, Pak? Lalu saya mulai terangin. Menyusun undang-undang itu ketika kita sudah ngomong kepentingan masyarakat, satu pasal, satu ayat, satu kalimat, satu kata itu menjadi sangat penting. Dan perdebatannya itu bisa berhari-hari. Sekali kita ngantuk, sekali kita lolos, kecapean, lolos itu. Iya, benar. Wah, itu pelajaran benar. Itu menarik, itu menarik. Itu baru fisik, lalu mental. Yang namanya mental itu persoalan tekanan. Fighting spirit. Fighting spiritnya berapi-api, tapi kalau ada segepok duit USD lalu mentalnya sudah mulai percuma gitu. Kita membutuhkan anggota-anggota dewan yang memang punya kekuatan fisik dan mental untuk memperjuangkan rakyat itu. Setuju. Saya pernah dengar cerita waktu Abang Basuki ya. Nah, ini kebetulan BTP 1. Ya.
Waktu dia kan pernah di bagian anggota dewan Ya. DPR RI. Ya. Nah, itu memang untuk menyusun undang-undang itu waduh luar biasa. Jadi itu setuju sekali. Betul. Jadi makanya salah satu yang buat saya tidak maju ke anggota dewan itu saya fisiknya masih belum dilatih dengan baik. Jadi kalau mau maju baru saya latihan ya. Nanti berotot, berotak dan berduit. Jadi kita tinggal menunggu. Jangan sampai mau jadi anggota dewan nggak ada uang. Betul. Iya kan? Kalau Mas Bro kan udah mapan, udah di law firm-nya udah lancar. Jadi bukan cari kerjaan punya. Betul. Jangan sampai mau jadi anggota dewan cari kerjaan. Lah itu repot, gimana mau urusin orang kalau dia cari kantongnya kosong. Nah, jadi itu juga aku selalu suka ngomong ke masyarakat. Jadi anggota dewan itu bukan tujuan. Karena tujuannya mensejahterakan masyarakat gitu. Kalau anggota dewannya jadi tujuan, selesai. Begitu sudah jadi sudah tidak ada lagi yang dilakukan. Jadi kerjaan dia. Jadi gaji dia. Benar. Oke, ini menarik sekali obrolannya. Mas Bro, ini terakhir. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, pada teman-teman muda terkait dengan pemilu 2024 ini? Ya, yaitu 5 menit jangan salah pilih. Itu penting. Ya. Harus memilih, melihat anggota dewan ini, calon anggota dewan ini adalah calon yang memang otaknya ada, ya, sudah mapan, jadi sudah punya uang, berduit, berotak, ya, dan bekerja keras. Nah, kalau itu silakan. Tapi kalau diajak turun saja sudah, sekali aja deh cukup. Nah, itu sudah mesti jadi pikiran. Nanti kalau jadi pasti akan jarang turun. Betul. Nah, itu penting, ya. Saya rasa mungkin itu, dan ingat 5 menit mempengaruhi 5 tahun. Sudah itu juga anggota-anggota dewan ini yang bikin aturan. Dia yang bikin undang-undang. Kita yang mesti ikuti. Bayangkan kalau yang bikin undang-undang ini sedikit-sedikit udah tidur, lalu main taken saja sehingga undang-undang jadi, kita 5 tahun lebih mesti nurut undang-undang yang kacau balau. Waduh, repot. Maka lihat partai politiknya dan lihat anak-anak calonnya, anak-anak muda ini atau siapapun ini yang memang punya komitmen. Ya, itu saja. Terima kasih. Indonesia hebat. Demikian tadi ngobrol-ngobrol kita dengan dokter, politisi, dan pengusaha yang hebat, yang luar biasa punya. Ingat untuk teman-teman, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh BTP 2 ini ya. Pemilu sebentar lagi, jangan sampai salah pilih. 5 menit kita mempengaruhi 5 tahun masa depan kita. Tetap semangat, jangan lupa menjadi pemilih yang cerdas. Terima kasih.